Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Anzadina Laila dan ini teman saya Aprianti dan ini Francisca dan ini Anissa. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, pertama saya ingin bertanya, apakah teman-teman semua suka belanja atau jajan? Apakah kalian tahu itu bagian dari bisnis? Apakah kalian tahu usaha itu termasuk ke dalam bisnis apa sih? Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang jenis-jenis bisnis dan fungsinya, contohnya, dan lain sebagainya. Sebelum masuk materi, apakah teman-teman semua tahu apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, apakah kalian semua tahu apa sih tujuan dari bisnis itu? Tujuan dari bisnis itu ialah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan bisnis. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis bisnis. Yang pertama ada yang namanya PT, perseroan terbatas. Ini adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Yang kedua, ada yang namanya CV, persekutuan komanditer. Ini adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Sesuai dengan namanya, CV pada dasarnya adalah proses mempersekutukan modal. Yang ketiga, ada yang namanya firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Yang keempat, ada yang namanya bisnis perseorangan. Bisnis perseorangan adalah bisnis yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang. Pengelola dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Dia menjalankan dan dia yang akan mendapatkan hasil. Menurut saya, bisnis yang paling mudah dilakukan ialah bisnis perseorangan. Kenapa demikian? Kenapa ya guys ya? Kenapa? Karena bisnis perseorangan itu kita yang menjadi bos, kita yang menjalankannya, dan kita akan mendapatkan untung. Yang kelima guys, ada yang namanya yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Contoh dari yayasan itu sendiri apa? Contoh dari bisnis yayasan adalah ya kampus kita ini guys. Kampus kita bentuknya bisnis yayasan ya guys ya. Ya, karena dosen saya bilang begitu. Yang keenam, ada yang namanya koperasi. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan dari koperasi itu sendiri adalah memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Selanjutnya ada yang namanya franchise atau bisnis waralaba. Merupakan sebuah metode membuka bisnis dengan nama, merek, hingga produk dan bahan dari bisnis yang sudah ada. Contohnya seperti McD, KFC, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir guys, ada yang namanya BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Materi ini akan dibahas oleh teman kami Aprianti. Kepada Aprianti kami persilahkan. Oke, saya Prianti akan melanjutkan menjelaskan tentang usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.
Adapun usaha yang berbadan hukum yaitu PT. Dasarnya adalah satu, karena sudah mempunyai anggaran yang tidak sedikit atau modal yang harus disetorkan. 2. Setelah selesainya pendaftaran, maka pihak pengelola PT akan mendapatkan akte sebagai bukti sahnya kepemilikan PT. Yayasan. Karena yayasan tujuannya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, ungkap Sudirman. Kemajuan teknologi telah membawa dampak positif dalam segala lini kehidupan, terlebih lagi dalam dunia bisnis. Penyebaran informasi dan transaksi semakin mudah diakses. Koperasi. Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan usaha milik negara atau BUMN. Karena keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah, atau besar, akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV atau persekutuan komanditar. CV bukanlah usaha yang berbadan hukum karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Sesuai dengan namanya, CV adalah bentuk badan usaha warisan kolonial Belanda. Firma, karena tidak ada pemisahan harta kekayaan antara anggota-anggotanya, setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhannya. Selain itu, firma tidak bisa dikatakan berbadan hukum sebab firma telah memenuhi syarat material namun belum memiliki syarat formal berupa pengesahan atau pengakuan dari negara dalam bentuk perundang-undangan. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau yang biasa disebut dengan MICAP merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih dari biasanya berprofesi sama dengan bertujuan untuk menghimpun suatu barang, uang, ataupun keahlian di dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Selanjutnya tentang prosedur dan syarat dalam pendirian. Pertama, PT. Prosedur mendirikan PT. 1. Pengajuan nama perseroan terbatas. Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum. 2. Pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. CV. 1. Tentukan dua pendirian CV. 2. Menyiapkan data pendirian CV. 3. Mengajukan nama CV ke Kemenkumham. 4. Membuat akta pendirian CV. 5. Menandatangani akta pendirian CV. 6. Pengurusan SKDP. 7. Pengurusan NPWP. 8. Pendaftaran CV ke PN. 9. Pengurusan nomor izin berusaha atau NIB. 10. Pengumuman ikhtisar resmi pendaftaran NPWP firma. 5. Pembuatan nomor induk berusaha atau NIBI. 6. Permohonan izin usaha. Perseorangan. Cara mendirikan perusahaan perseorangan. 1. Siapkan akta pendirian perusahaan. 2. Siapkan surat izin tempat usaha. 3. Siapkan surat izin perdagangan. 4. Siapkan nomor pokok wajib pajak pemilik. 5. Siapkan nomor induk berusaha. Yayasan. Syarat pendirian yayasan. Adapun syarat-syarat pendirian yayasan. 1. Sebuah yayasan yang didirikan oleh satu orang atau lebih harus memisahkan sebagian harta kekayaannya menjadi kekayaan awal yayasan tersebut. 2. Pendirian yayasan yang dilakukan melalui akta notaris yang dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, koperasi. Syarat pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi sendiri diatur pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 yang berisi tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasi. Franchise. Syarat mendirikan franchise. 1. Membuka pendaftaran waralaba. 2. Memiliki standar operasional prosedur yang jelas. 3. Memiliki hak kekayaan intelektual terdaftar. 4. Mempersiapkan beberapa dokumen penting. BUMN. Prosedur
pendirian BUMN antara lain 1. Pembuatan, 2. Mendapat surat keterangan domisili, 3. Mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP, 4. Mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP, 5. Mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Anissa Tiara Salsabila. Terima kasih. Oke, saya Anissa Tiara Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kekurangan. Yang pertama ada PT. Jadi di PT ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, modal yang dikumpulkan lebih besar. Lalu ada kemudahan perluasan usaha, kelangsungan perusahaan terjamin, dan tanggung jawab pemilik usaha sebatas saham yang dimiliki. Namun, PT ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu biaya yang dikeluarkan cukup besar. Lalu pengambilan keputusan lambat karena diambil melalui RUPS. Lalu peraturan yang mengikat, adanya regulasi dari pemerintah. Dan pemegang saham terlalu mementingkan dividen sehingga kurang memperhatikan kondisi perusahaan. Lanjut, yang kedua ada CV. Jadi CV ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu relatif mudah mendirikannya, terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar, dan memungkinkan diadakan spesialisasi dalam pengelolaan. Dan kelemahan CV ini yaitu kekurangan sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan, sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu, dan CV ini relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Lalu yang ketiga ada firma. Kelebihan firma yaitu sistem pengelolaan profesional, kemampuan manajemen lebih besar, pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disetor, dan kemudahan mendapatkan pinjaman modal. Adapun kelemahannya, tidak ada pemisahan kekayaan pribadi, tanggung jawab kepemilikan tak terbatas, rentan terjadi perselisihan, dan kelangsungan firma tidak terjamin. Lalu, ada perseorangan. Kelebihan perseorangan, tidak dikenakan pajak, pemilik masuk dalam bagian manajemen usaha, dan biaya manajemen rendah. Kelemahan perseorangan yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber modal yang terbatas, manajemen mudah terganggu, dan kelangsungan usaha kurang terjamin. Selanjutnya, yayasan. Jadi kelebihan yayasan ini dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama ada bidang sosial. Yayasan yang bergerak pada bidang sosial ini biasanya berfokus pada basis kegiatan sosial seperti mendirikan lembaga formal maupun informal. Misal, panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, poliklinik, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu bidang kemanusiaan. Yayasan ini memiliki tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang mencakup permasalahan tentang kemanusiaan. Lalu yang terakhir, bidang keagamaan. Yayasan yang bergerak dalam bidang ini memfokuskan kegiatannya pada kegiatan yang berbasis religius. Adapun kelemahan yayasan, dalam hal ini, sumber pendanaan yang diterima yayasan sangat terbatas hanya pada beberapa bidang. Padahal jika dilihat lagi, untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan dari berdirinya sebuah yayasan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan terbatasnya dana masukan tersebut tentu saja dapat berdampak pada jalannya kegiatan yayasan. Selanjutnya di sini ada koperasi. Jadi kelebihan koperasi ini mengutamakan kepentingan para anggotanya. Dan di dalam koperasi, anggota berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Di koperasi ini juga berdasarkan pada prinsip sukarela dan terbuka. Jadi orang yang memutuskan untuk menjadi anggota koperasi harus bergabung atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun kelemahan koperasi ini, yang pertama, kesadaran berkoperasi para anggota masih lemah. Kelemahan besar koperasi adalah bahwa tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik. Contohnya, anggota tidak rutin menyetorkan iuran wajib. Selanjutnya, franchise. Kelebihan franchise ini yang pertama, sistem manajemen bisnis telah terbangun.
Yang kedua, produk sudah cukup dikenal masyarakat dan manajemen finansial yang lebih mudah. Kekurangan franchise ini yaitu kurang kendali, sangat terikat dengan supplier, ketergantungan pada reputasi franchise lain, dan biaya modal dan operasional, serta pemotongan keuntungan. Selanjutnya, BUMN. Kelebihan BUMN yaitu berbagai sektor viral bagi kehidupan masyarakat dikuasai oleh BUMN dengan dukungan dan modal dari negara secara langsung. Dengan begitu, kelangsungan hidup suatu lembaga BUMN akan lebih terjamin. BUMN juga merupakan sumber pendapatan bagi negara. Namun, BUMN juga memiliki kelemahan. Kelemahannya seperti seringkali tidak efisien dalam pengelolaan faktor produksi, kurangnya tingkat profesional manajemen, serta sering terjadi monopoli terhadap sektor vital oleh BUMN. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dan contoh usaha. Yang pertama, pada PT terbagi menjadi 6. Yang pertama, terbuka. Perusahaan jenis ini memiliki saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat luas melalui pasar modal. PT jenis ini juga sudah go public. Dan yang kedua, tertutup. Ini merupakan perusahaan perseorangan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan tertutup. Contohnya seperti perusahaan keluarga. Yang ketiga, kosong. Pada jenis ini, perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan perizinan lainnya hanya saja belum memiliki kegiatan yang dilakukan. Contoh dari perusahaan ini adalah PT Semen Kupang. Lalu yang keempat, PT asing. Ini merupakan jenis PT yang didirikan di luar negeri dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Lalu yang kelima, domestik. PT jenis ini sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada perseorangan. Jenis perseorangan memiliki seluruh saham yang dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada CV. Jenis-jenis CV yang pertama adalah CV bersaham. CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Yang kedua, CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Dan yang ketiga, CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun, dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Oke, contoh usaha CV bisa dilihat di sini. Yang pertama, ada makanan. Contohnya seperti CV Catur Pangan Indonesia dan lain-lainnya. Yang kedua, fabrikasi mesin. Contohnya seperti CV Bintang Permata dan sebagainya. Yang ketiga, pertanian. Contohnya CV Sadewa Agrijaya dan lainnya. Yang keempat, IT. Contoh CV Bahtera Buana, CV Global Solusindo Teknologi, dan lainnya. Dan yang kelima, perdagangan. Contohnya CV Galuh Chandra Kirana dan lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada firma. Jenis-jenis firma yang pertama yaitu firma dagang atau disebut trading partnership. Firma dagang ini merupakan salah satu jenis firma yang bergerak dalam bidang perdagangan. Contohnya seperti Nike, Diadora, dan lain sebagainya. Yang kedua, firma non-dagang atau disebut firma jasa. Sesuai namanya, firma non-dagang ini bergerak dalam bidang jasa. Kegiatan yang utamanya berfokus pada penjualan suatu produk berupa jasa atau keahlian tertentu. Contoh firma non-dagang antara lain firma hukum, firma akuntansi, dan lainnya. Yang ketiga, firma umum atau disebut dengan general partnership. Firma umum adalah jenis firma di mana setiap anggotanya memegang kekuasaan yang tak terbatas. Artinya, setiap anggotanya harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan memiliki hutang dan tak bisa membayar, setiap anggota wajib melunasinya dengan kekayaan pribadi. Lalu yang keempat, ada firma terbatas atau disebut limited partnership.
Jenis firma ini juga berbeda dengan firma umum karena pada setiap anggotanya memegang sebuah kekuasaan yang terbatas. Lanjut, ada perseorangan. Jenis-jenis perseorangan yang pertama ada usaha pertanian, contohnya budidaya tanaman hias, usaha tanaman hidroponik, jual beli bibit tanaman online, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, usaha perdagangan, contohnya pengecer, penjualan agen, dan sebagainya. Usaha jasa, contohnya jasa foto atau fotografer, salon, les privat, jasa cuci kendaraan, jasa pemandu wisata, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, industri kecil. Contohnya seperti kerajinan tanah liat, kerajinan kayu, industri rumah tangga, anyaman, dan lain sebagainya. Lanjut ke yayasan. Bentuk yayasan terbagi menjadi 3, yaitu yayasan bidang sosial, yayasan bidang kemanusiaan, dan yayasan bidang keagamaan. Contoh yayasan di Indonesia yaitu Putra Sampurna Foundation, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Habibie Center. Baik, selanjutnya di sini ada koperasi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang banyak dijumpai di sekitar kita. Contoh koperasi simpan pinjam yang dapat kita jumpai di sekitar kita itu salah satunya adalah koperasi simpan pinjam yang dibina oleh Bank Bukopin, yaitu Bukopin Swamitra. Yang kedua, koperasi produksi. Koperasi produksi biasanya dibentuk untuk mewadahi kebutuhan dari para produsen skala rumahan di suatu daerah. Contohnya, koperasi tani salak pondoh. Yang ketiga, koperasi konsumsi. Jenis koperasi ini menjual barang-barang konsumsi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Contohnya seperti koperasi mahasiswa di sebuah kampus yang menjual barang-barang kebutuhan mahasiswa seperti makanan dan alat tulis. Selanjutnya yang keempat ada koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan salah satu jenis koperasi di Indonesia. Koperasi ini mirip dengan koperasi produksi, namun komoditas yang ditawarkan adalah jasa. Koperasi jasa ini mewadahi para anggota yang memiliki usaha di bidang jasa. Contohnya yaitu jasa becak wisata di keraton. Lalu yang kelima, koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini dibentuk untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya. Contohnya yaitu koperasi karyawan di suatu perusahaan. Lanjut, di sini ada franchise. Jenis-jenis franchise yang pertama ada waralaba product. Tentu saja bisnis waralaba yang satu ini akan menawarkan atau menjual sebuah produk atau benda tertentu. Contoh yang biasa kita temui adalah minuman Thai tea, coffee shop, fried chicken, atau lain sebagainya. Yang kedua, waralaba jasa. Jika waralaba produk akan menjual produk dalam bentuk barang, maka waralaba jasa sudah pasti menjual produk dalam wujud layanan jasa tertentu. Contohnya seperti salon, tempat les, atau pelatihan tertentu. Lalu yang ketiga, waralaba gabungan. Waralaba gabungan ini merupakan jenis bisnis waralaba yang mencampurkan antara waralaba produk dan jasa dalam penawaran produknya. Contohnya salon, tempat les, dan lain sebagainya. Terakhir ada BUMN. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya minimal 51% dimiliki oleh negara. Contohnya PT Kimia Farma Tbk, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu perusahaan umum atau Perum. Perum adalah perusahaan BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Contohnya Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Francisca Azintansari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai pengantar bisnis dan manajemen, yaitu materi pembelajarannya ialah struktur permodalan dan kontinuitas. Struktur permodalan dan kontinuitas terdiri dari beberapa, yaitu
struktur PT, permodalan PT, kontinuitas perusahaan PT, struktur CV, permodalan CV, struktur permodalan firma, komunitas firma, struktur permodalan perseorangan, kontinuitas perseorangan, struktur yayasan, struktur dan permodalan koperasi, kontinuitas koperasi, dan struktur pemodalan dan kontinuitas BUMN. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur PT. Struktur PT terdiri dari beberapa, yaitu bagian-bagiannya seperti direksi, direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia, manajer personalia, dan manajer pemasaran. Kemudian kita lanjut kepada permodalan PT. Permodalan PT terdiri dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Modal tersebut terbagi atas kumpulan saham. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Kita lanjutkan kembali, yaitu tentang kontinuitas perusahaan PT. Kontinuitas perusahaan PT adalah daya tahan atau keberlangsungan hidup perusahaan, di mana perusahaan sebagai bentuk usaha yang mencari sesuatu, yang mencari keuntungan atau laba baik yang bergerak di bidang perdagangan, produksi barang, atau bidang jasa yang memiliki struktur dan organisasi serta manajemen dan lokasi serta karyawan yang bekerja bersama-sama. Kita lanjutkan mengenai struktur CV. Struktur CV terdiri dari dua pengurus, yaitu disebut sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Berikut ini penjelasannya. Sekutu aktif bisa juga disebut sebagai sekutu komplementer, dan sekutu pasif juga bisa disebut sebagai komanditer. Selanjutnya kita masuk ke permodalan CV. Bagi persekutuan komanditer CV, untuk menjalankan usahanya itu dengan dana intern dan dana ekstern. Dan kita lanjut kembali mengenai struktur permodalan firma. Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setiap anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian kita lanjut lagi ke kontinuitas firma. Bentuk persekutuan yang paling lumrah atau disebut juga umum di Indonesia baik usaha ini disebut dengan firma atau CV. Kita lanjut ke struktur permodalan perseorangan. Dengan demikian, dijabarkan bahwa perorangan yang didirikan oleh satu orang dengan modal biaya yang ditanggung oleh kita sendiri. Kontinuitas perseorangan bertanggung jawab penuh dalam keberlangsungan usahanya serta modal yang digunakan merupakan modal milik sendiri. Seluruh imbal hasil usaha perseorangan akan dimiliki oleh pemiliknya. Kita lanjut ke struktur yayasan. Visi dan misi pimpinan yayasan, guru, pengurus dalam yayasan. Pemodalan yayasan, aset dan modal harus sebesar di atas 10 juta. Yayasan yang dibentuk orang asing atau aset modal awal harus mencapai 100 juta. Aset dan modal awal ini berupa uang atau aset lain seperti properti dan peralatan yang digunakan untuk operasi yayasan. Kita lanjut ke kontinuitas yayasan. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Terus kita bagian terakhir yaitu struktur pemodalan dan kontinuitas BUMN. Badan usaha milik negara yang disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sekian pembahasan materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya terima kasih. Baiklah, saya selaku moderator, jika ada salah kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan mohon dituliskan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.